Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga. Ada Jack sang ayah, Annie sang istri, Lucy si kakak, dan Busy si adik. Mereka semua tengah dalam perjalanan menuju negara Asia Tenggara karena Jack yang seorang insinyur mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan yang berada di sana. We only have 11 more soul-crushing hours. Ketika Beat sedang mencari bonekanya, di situ kita akan melihat seorang pria bernama Hammond. Ini bebenguknya, yang mana Hammond ini akan berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Hammond's the name? Jack. Yeah, I see you. I see you. Hi, I'm Annie. Hello, how are you? Sesampainya di sana, Jack dan keluarga pun menginap di sebuah hotel mewah. Namun semua saluran telepon dan televisi mati total yang entah apa penyebabnya. There's no TV or internet in the whole city? I'm afraid not, sir. Okay, welcome to the third world. It's actually the fourth. Esok pagi, Jack pun berjalan keluar sendirian untuk membeli sebuah koran di sebuah toko buku. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba semua jalanan sepi, toko seketika tutup, rice cooker diambil, semua orang masuk ke dalam rumah, dan muncullah sepasukan polisi dan sekelompok warga yang sepertinya akan melakukan tawuran seperti Genji di film Cross Zero. Saat pertarungan pecah, Jack pun dengan cepat lari dari sana, dan sesampainya di depan hotel, Jack menyaksikan seorang pria berkebangsaan Amerika atau bule tengah digiring ke tengah-tengah kerumunan orang-orang tersebut dan ditembak mati saat itu juga. Sesaat Jack terkejut dengan apa yang terjadi sampai-sampai dia lupa bahwa dirinya adalah bule juga. Saat Jack berhasil masuk ke hotel, dia pun melihat orang-orang tersebut, atau kita sebut saja pemberontak, berhasil masuk ke dalam hotel yang membuat semua orang kepanikan. Dengan cepat Jack pun pergi ke kamar untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya hingga sampailah di atas gedung hotel. Tiba-tiba, ya, muncullah sebuah helikopter yang membantai semua orang terkecuali Jack dan keluarganya yang tentu saja pasti selamat, karena kalau mati cepat tentu film ini pun akan cepat tamat. Sadar bahwa hotel ini sudah dikuasai pemberontak, Jack dan keluarga pun nekat loncat ke gedung sebelah, di mana kita akan melihat adegan menegangkan dan beradrenalin ketika Jack melempar satu persatu anaknya kepada sang istri yang sudah berada di gedung sebelah. Tak cukup sampai situ, rasa aman yang mereka rasakan pun tak bertahan lama, karena tiba-tiba, ya, sebuah meriam ditembakkan ke gedung tersebut, di mana lagi-lagi kita akan melihat betapa beruntungnya Jack dan keluarga. Hingga saat ada satu pemberontak menyadari keberadaan mereka, Jack pun dengan terpaksa harus membunuhnya demi keselamatan istri dan anak-anaknya. Dari situ mereka pun berinisiatif untuk pergi ke kedutaan besar Amerika, di mana Jack dan keluarga menyamar sebagai warga dan mengendarai sepeda motor untuk sampai ke kedutaan. Dalam sepanjang perjalanan kita akan merasakan atmosfer ketegangan duniawi, karena selain berada di negara asing, jalanan terasa begitu sepi tanpa adanya wanita yang suka berdiri di sisi jalan. Tak hanya itu, Jack pun harus melewati kerumunan para pemberontak yang mana mereka sempat akan ketahuan. Namun karena sang sutradara tidak mengizinkan hal itu terjadi, Jack pun lagi-lagi masih bisa selamat. Sampai di gedung kedutaan, ternyata para pemberontak sudah lebih dulu menguasai gedung tersebut, yang bisa dipastikan semua orang yang berada di sana pasti sudah tewas dibantai.
Saat para pemberontak itu keluar gedung, Jack pun langsung membawa lari keluarganya, di mana mereka bertemu dengan seorang abah-abah yang merupakan warga lokal dengan baik hati menolong dan menyembunyikan mereka di pekarangan rumah miliknya. Tapi kali ini nasib sial menimpa Annie, di mana saat si abah diancam akan dibunuh, Annie pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri untuk nyawa si abah. Saat sedang lengah, Jack pun menggabruk salah satu pemberontak dan berhasil mengambil senjatanya. Namun karena Jack sama sekali belum pernah bermain PUBG, dia pun tak bisa menggunakan senjata tersebut dan justru harus menyaksikan istrinya akan digadabah oleh para pemberontak yang haus pengencerotan tersebut. Tak lama salah satu pemberontak lain pun muncul dengan membawa seorang bule yang tidak lain adalah Hammond, di mana saat Hammond terus berbicara, tiba-tiba dia mengambil pistol dan langsung menembak para pemberontak tersebut. Ternyata orang tersebut adalah salah satu rekannya Hammond yang menyamar sebagai pemberontak, yang mana Jack dan keluarga langsung dibawa ke sebuah gedung yang menjadi tempat aman sementara bagi mereka semua. Come on up, everyone. Come on, here we are. Saat keluarganya sedang makan, Hammond pun mengajak Jack untuk mengobrol, di mana Hammond akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah semacam agensi CIA atau seperti itulah, yang diutus untuk menyelesaikan semacam konflik yang mana para pemberontak tersebut adalah orang-orang yang tidak menyukai keberadaan dan kekuasaan negara Amerika di negara tersebut. Don't thank me. I'm the one who started this shitstorm. What do you mean? Ya, sudah menjadi rahasia umum lah, beberapa orang Amerika yang haus kekuasaan membangun dan menjalin kerjasama dengan petinggi negara Asia Tenggara tersebut, seperti memberikan pinjaman dalam jumlah besar sehingga saat negara itu tidak bisa membayar, maka orang Amerika tersebut diizinkan untuk membangun perusahaan, jalan, tempat usaha yang tidak disukai oleh beberapa warga lokal yang akhirnya memberontak dengan cara yang kurang beradab seperti ini. Dan Jack adalah salah satu korban tak bersalah dari tindakan para orang-orang berkuasa tersebut. Our countries, offering to get them a loan to pay for ours, and when they can't repay us, we own them. Lelah dengan semua aksi yang dialaminya, Jack pun memutuskan untuk beristirahat bersama keluarga. Hingga saat tengah malam, mereka pun dikejutkan saat Hammond dan rekannya terlibat baku tembak yang membuat rekan Hammond harus tewas. I want you to run like hell for that staircase. You understand me? Hammond pun menyuruh Jack dan keluarga untuk terus berlari sampai ke perbatasan. Sementara karena dia sendiri terkena tembakan, dia pun merasa tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Dan sebagai mantan agen 007, Hammond pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Jack dan keluarga. Sungguh mulia. Sesampainya Jack di pinggir sungai, dia pun harus menggunakan perahu untuk mencapai perbatasan. Namun karena para pemberontak itu terus mengejarnya, Jack dan keluarga pun terpaksa bersembunyi untuk menghindari kejaran mereka. Saat Jack ketahuan, dia pun dikeroyok oleh para pemberontak tersebut, yang mana anak sulungnya yang bernama Lucy nekat keluar dari tempat persembunyiannya untuk sekedar memberikan beban pada Jack ayahnya. Dan saat si pemberontak akan menembak Lucy, muncullah Annie yang langsung menghantamnya menggunakan dayung. Lalu dengan cepat Jack langsung mengambil sebuah pistol dan membantai para pemberontak tersebut sampai mereka tewas saat itu juga. Setelah berhasil selamat, Jack dan Annie pun mendayung perahu untuk mencapai perbatasan antar negara. Dan saat para pemberontak lain muncul dengan senjata, mereka pun dikejutkan dengan tentara perbatasan yang siap untuk menembak mereka semua. Stop! Do not continue! We need help! Stop! Do not continue! Karena Jack sudah memasuki wilayah negara tetangga, para pemberontak itu pun tak punya pilihan lain selain melepaskan Jack, sehingga petualangan mengerikan ini akhirnya berakhir dengan begitu membagongkan. Setelah semua anggota keluarganya selamat, Jack pun tidak akan lagi-lagi menerima pekerjaan di luar negeri dan memilih untuk mendirikan usaha bantu bles di negaranya dan hidup sederhana sebagai bagian dari warga baik yang taat hukum. Tamat, ending yang cukup mengentangkan.